Setiap orang punya cerita. Bumer. Nah, langsung aja, ini udah ada cerita lagi. Oke, kita mulai. Halo, gue mau cerita my experience Bumble date yang gue alamin beberapa bulan yang lalu. Dan ini yang bikin gue trauma buat main Bumble. By the way, yang pengirimnya cewek ya. Jadi bulan September kemarin gue match sama satu cowok. Chat-chatan, ternyata dia asik. Akhirnya kita tukar nomor WA tuh. Tapi tuh ya, gue baru kali ini deketin sama cowok yang bener-bener buat chatan tuh nggak intens terus-terusan gitu loh. Dan kebetulan gue suka sama tipe yang begini, misterius gitu. Gue suka tantangan. Siap. Singkat cerita, sampailah hari dimana gue pergi sama ini cowok. Dia dari BSD jemput ke kosan gue di daerah Karci. Karci itu Karawaci. First impressions gue ke nih cowok ya asik, bukan tipe orang yang harus ditanya mulu buat punya topik obrolan. Kita cerita ini tuh banyak banget, kayak orang yang udah kenal lama tapi udah lama gak ketemu. Abis ngobrol gitu gue udah yakin nih sama nih orang kayaknya asik banget nih, gue bisa jadi diri sendiri dan gak pura-pura kalem anggun gitu, suka banget deh gitu. Abis ngopi kita berdua cabut karena emang niatnya mau lanjut makan ketoprak Indomie di belakang Ice BSD. Tapi bukanya baru jam 10 malam kan, jadi mampir dulu ke kosannya nih cowok. Aduh. Gak enak nih perasaan gue. Gue udah punya feeling yang menuju ke arah gitu lah ya, you know kan katanya. Tapi gue masih enjoy aja karena ya udah gue bisa mengatasinya. Selama di jalan, gue sama dia have fun juga aja, ketawa-ketawa dan tiba-tiba dia cubit pipi gue karena dia gemes sama gue ngejokes mulu like gitu katanya. Dia pakai ketikan gitu. Udah sampai nih di kosan dia, gue sama dia langsung rebahan di kasur sambil nobar Upin Ipin. Karena gue emang suka nonton kartun. Tiba-tiba dia nawarin gue tidur di lengannya dan tololnya gue orangnya langsung aja mau. Soalnya kayak mikir ya udahlah kadel doang nggak sampai HS. Tapi kok lama-lama ke bawah suasana ya. Akhirnya kita oleh-oleh. Udah ya, singkat cerita kita kan niatnya emang ke BSD untuk makan ketoprak. Gak kerasa, tiba-tiba udah jam 3 pagi. Akhirnya dia nganterin gue balik ke kosan. Karena dia juga bakal mudik paginya ke Purwokerto. Gue udah overthinking tuh, waktu dia mudik itu gue bakal di ghosting. Gak bakal ngedate lagi, soalnya kalau di chat kayak tai banget, beda, gak kayak waktu ketemu. Seminggu dia mudik, akhirnya dia balik lagi ke BSD. Singkat cerita, kita selalu ketemu seminggu sekali, pas gue libur kerja dia selalu nginap. Dan makin lama doi kok kayak beda, berubah, kayak mau ngejauh gitu loh. Jadi tiap gue ajak ketemu jadi susah, sekalinya bisa ya pasti gue yang samper dia naik Grab. Terus pernah kejadian waktu itu gue mau nyamper dia ke tongkrongan gue, udah janjian lah di video call. Pas gue chat sama orang itu katanya dia lagi pergi bentar buat jemput teman dia, dan itu cewek. Di situ mood gue langsung jelek banget. Gue ngambek dan bilang ke dia gue gak jadi kesana. Tanpa rasa bersalah dia malah bilang, kenapa loh? Aku udah nungguin kamu lama. Dia gak mikirin apa jemput temennya bisa, jemput gue gak bisa. Dari situ jiwa intel gue keluar, gue cari info tentang dia lewat get contact. Dan ketemu nama aslinya, soalnya dia di Bumble namanya N, tapi aslinya ternyata namanya K. Misalnya Dia pakai nama palsu. FYI, gue tipe orangnya nggak gitu kepo. Sampai sebelum orang ini bener-bener mau cerita, makanya gue nggak follow Instagramnya aja tuh, gue nggak mutualan karena emang gue juga nggak nanya. Setelah gue udah tahu nama aslinya dia apa, gue cari IG dia di followers IG kampus dia dan ketemu.